Kembali disergap pemirsa akibat cemburu, seorang nenek di Bandung, Jawa Barat menganiaya satu keluarganya menggunakan senjata tajam. Pelaku juga menganiaya putri kandung serta cucunya yang tinggal satu rumah. Ade Supendi tewas setelah dianiaya istrinya warga Celak Kidul, Bandung Barat menggunakan senjata tajam. Korban yang berusia 56 tahun dianiaya dini hari saat tengah tertidur. Setelah membunuh suaminya, nenek berusia 62 tahun ini menganiaya anak dan cucunya yang tinggal bersamaan. Jeritan bayi berusia 9 bulan membangunkan warga sekitar. Kesal kepada anaknya yang memiliki konflik rumah tangga juga dengan suaminya. Terus dia juga kesal terhadap suaminya yang notabene pada saat ini keadaan ekonominya sangat terbatas dan si suaminya itu. Hasil penyelidikan polisi, pelaku mengaku jengkel dengan suaminya. Sakit hatinya karena apa? Karena suaminya katanya banyak sesuatu hal yang membuat dia tersinggung karena hal dan perbuatan. Kemudian ekonominya karena memang di keluarga itu baik dari suami, apalagi ibu ini juga yang usia tua, sama anaknya yang 27 tahun ini sementara tanda kutip tidak ada penghasilannya tetap. Pelaku sempat akan bunuh diri namun diselamatkan warga. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Wahyu Yuwono melaporkan. Seorang pengamen terekam video amatir menodong penumpang bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai kejadian. Aksi pengamen memalak dan menodong penumpang bus ini terekam video amatir dari penumpang lain. Usai kejadian viral, pelaku ditangkap polisi di sekitar Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku ternyata merupakan residivis kasus yang sama tahun 2020 lalu. Pelaku terancam 10 tahun penjara. Seorang pengemudi ojek online terluka di kepala akibat sabetan senjata tajam pelaku begal menembus helm korban. Pelaku merampas handphone, uang, dan juga motor korban. Ironis, 5 pelaku masih di bawah umur. 5 dari 6 remaja pelaku begal sadis pengemudi ojek online ini ditangkap polisi usai beraksi di Jalan AKBP Cik Agus, Ilir Timur 3, Palembang pada dini hari. Aksi para pelaku yang merampas handphone, uang, dan motor korban ini sempat viral di media sosial. Pelaku yang masih berstatus pelajar ini melukai korban, bahkan sabetan senjata tajamnya menembus helm korban hingga melukai kepalanya. Bersama pelaku disita sejumlah barang bukti senjata tajam yang digunakan, handphone, serta helm korban. Polisi juga mengamankan 2 unit motor yang digunakan para pelaku dan mencari motor korban yang telah dijual seharga 2 juta rupiah. Para korban sampai ada yang dibacok yang mengakibatkan luka bagi masyarakat, dan ada 5 pelaku yang kita tangkap dan seluruhnya ini di bawah umur. Para pelaku kini terancam pasal pencurian dengan kekerasan yang mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Mengaku dari yayasan yang akan memberi bantuan paket sembako, seorang pria menipu sejumlah lansia di Medan, Sumatera Utara. Bantuan akan dikirim setelah para lansia membayar uang Rp199.000. Udah, enggak, caplingnya udah tahu. Kepling Bapak? Ya, kepling Bapak kan belum ada masuk laporan. Jadi enggak ada. Inilah aksi seorang pemuda yang mengaku bernama Fandi mendatangi salah satu rumah lansia di kawasan Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mengaku dari sebuah yayasan, pelaku meminta identitas lansia di rumah tersebut dan sejumlah uang. Namun saat upaya pemilik rumah meminta surat tugas, pelaku tak bisa menunjukkannya. Saat beraksi, pelaku juga menjanjikan paket sembako, madu, dan alat sholat dari yayasan dan akan diberikan di sebuah masjid tak jauh dari rumah korban.
Pelaku menjelaskan jika paket bantuan diterima di rumah akan dikirim setelah maghrib dan para lansia harus menggunakan jubah putih. Namun sebelum bantuan datang, para lansia harus membayar uang administrasi Rp199.000. Jika dicicil, maka harus membayar uang muka Rp90.000, sisanya dibayarkan Rp10.000 per bulan kepada kepala lingkungan. Setelah dilakukan pengecekan, tak ada aktivitas pemberian bantuan di masjid tersebut. Dari jam berapa tadi di sini, Pak? Jam 5. Jam 5 sore? Iya. Apa ada tadi kegiatan di sini memberikan bantuan gitu, Pak? Paket untuk lansia? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Dari tadi sepi aja ini masjid? Ya, sepi aja. Kepala lingkungan meminta warga waspada terhadap berbagai modus penipuan. Jika pemberi bantuan yang resmi, pasti ada surat pemberitahuan dari kepala lingkungan. Tidak memberikanlah mereka itu, karena itu saya anggap tidak jelas. Karena suka mereka ini membawa ke kepala lingkungan kelurahan itu bohong semua, palsu ataupun apalah penipuan. Berbagai modus dilakukan penipuan untuk bisa memperdayai korbannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR melaporkan. Truk tangki bermuatan cairan kimia berbahaya terguling di permukiman warga di Kota Cilegon, Banten. 30.000 liter cairan tumpah mengganggu pernafasan dan perih di mata. Truk tangki bermuatan cairan kimia jenis asam sulfat ini terperosok di saluran air di kawasan Jalan Raya Anyer Cilegon, Banten. Truk terperosok setelah menghindari kendaraan lain. Akibatnya 30.000 liter cairan berbahaya tumpah ke jalan. Polisi mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi badan truk dan tangkinya. Cairan asam sulfat ini mengganggu pernafasan dan membuat perih di mata, serta mengakibatkan luka bakar jika terkena kulit. Akibat solar tumpah ke jalan, sejumlah pengendara motor terjatuh. Mencegah banyak korban, petugas menutup jalan sementara untuk dilakukan penyemprotan dengan air sabun. 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyemprot Jalan Kiai Haji Mansur Angsau, Kecamatan Pelaihari, yang ditumpahi solar truk tangki yang melintas. Akibat tumpahan solar ini, 7 pengendara jatuh saat melintas lokasi karena jalan yang licin. Untuk menghindari korban, petugas Dishub menutup sementara jalan dan membersihkan ceceran solar dengan cairan sabun. Petugas masih memburu supir truk tangki yang meninggalkan ceceran solar. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 bermimpi mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Semanggi padat merayap. 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.